Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada. Pada kesempatan kali ini Ibu akan mempresentasikan materi tentang SEO atau Search Engine Optimization. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, anak-anak dapat menjelaskan pengertian SEO, dan yang kedua, dapat menyebutkan jenis SEO. Untuk peta konsepnya, materi SEO ada 4, tapi kita akan mempelajari 2 teratas, yakni ruang lingkup SEO dan jenis optimasi SEO. Nah, sebelum lanjut ke materi, kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan search engine atau mesin pencari. Nah, search engine di sini contohnya ada banyak, mulai dari Google, Yahoo, MSN, dan Bing. Nah, untuk search engine yang paling sering kita gunakan adalah Google. Pada gambar sampingnya ini ya. Selanjutnya, lanjut ke SEO atau Search Engine Optimization. Ini istilahnya pertama kali digunakan pada 26 Juli tahun 1997. Untuk definisi SEO dari beberapa ahli, anak-anak bisa membaca secara mandiri dengan menjeda video ini. Dan untuk kesimpulannya, pengertian Search Engine Optimization atau SEO adalah suatu usaha yang dilakukan pada sebuah website atau blog yang bertujuan untuk meningkatkan trafik kunjungan melalui mesin pencari. Ingat-ingat, mesin pencari tadi contohnya ada Google, ada Yahoo. Lanjut ke pengertian SEO melalui mesin pencari ya, menuju website atau blog tertentu. Website atau blog yang kita buat dengan usaha dan upaya memanfaatkan mekanisme kerja mesin pencari. Kemudian ada istilah lain di search engine, yakni Search Engine Result Page atau SERP atau SERP. Ini merupakan daftar halaman web yang ditampilkan oleh search engine sebagai respon terhadap kata yang diketik pada search engine tersebut. Kemudian, SERP yang tinggi dan akan menempati urutan pertama di search engine adalah blog atau website. Sehingga tugas yang harus dikerjakan adalah kemarin membuat blog atau website. Kemudian untuk teknik SEO ada 2. Teknik Whitehead SEO, yakni mengoptimasi web atau blog dengan cara legal dan tidak melanggar peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh search engine. Sedangkan teknik Blackhat SEO ini dilakukan dengan cara ilegal, kebalikan dari teknik Whitehead SEO. Selanjutnya untuk jenis optimasi SEO ada 2, optimasi SEO on page dan off page. Untuk on page ini dilakukan pada blog atau website yang telah dibuat dari dalam blog atau website itu sendiri. Jadi kalau on page itu menggunakan blog atau websitenya, isinya juga. Sedangkan untuk yang off page, itu dilakukan di luar blog atau website. Untuk lebih jelasnya lagi ya, untuk contoh yang optimasi SEO on page, yang pertama dilakukan pada URL. Contohnya URL ini https://handlepintukayujati.blogspot.com. Ini contoh URL. Kemudian misal kita mencari di mesin pencari Google, mau mencari handle pintu kayu jati grobogan. Nah, ini contoh URL ini ya. Ini ternyata di sini dia keluar. Ini ditunjukkan oleh tanda panah
hitam. Dan ini masih berada pada halaman pertama di mesin pencari. Ini ya, masih di halaman pertama. Nah, yang dinamakan optimasi SEO ini. Jadi, website yang kita buat bisa muncul di halaman pertama, atau lebih bagus halaman pertama dan paling atas. Begitu ya. Kemudian pada domain, teknik optimasi SEO bisa dilakukan dengan namanya sesuai dengan produk yang kita pasarkan. Nah, produk yang dipasarkan pada contoh ini adalah handle pintu kayu jati. Jadi, handle pintu kayu jati ini dijadikan domainnya. Selanjutnya, optimasi SEO on page dapat dilakukan pada judul halaman. Nah, ini website kita, contoh website atau blog dengan judul halamannya handle pintu kayu jati. Kemudian bisa dilakukan pada artikel atau berita. Nah, ini ya contoh artikelnya, kita bisa menggunakan kata kunci handle pintu kayu jati. Kemudian bisa pada gambar. Nah, contohnya ini. Ketika kita mencari kata kunci handle pintu kayu jati di search engine, di sini contohnya Google ya, maka gambar handle pintu kayu jati ini bisa keluar di list search engine. Nah, pada gambar ini kalau di website atau di blog itu juga diberi keterangan deskripsinya. Misal handle pintu kayu jati begitu. Selanjutnya untuk optimasi SEO on page bisa dilakukan dengan meta description. Ini ya, di setting atau pengaturan blog atau websitenya. Kemudian dengan title tag. Nah, ini yang penting kita tahu dulu macam-macam optimasi SEO on page. Untuk praktiknya, anak-anak bisa latihan secara mandiri atau membuat yang sederhana tadi, seperti judulnya, seperti URL-nya, seperti gambarnya. Nah, selanjutnya untuk optimasi SEO off page ini dapat dilakukan yang pertama, posting artikel atau berita ke berbagai situs atau forum sosial. Bisa di-share atau dibagikan ke Facebook, ke Instagram atau YouTube. Kemudian melakukan blog walking, yaitu dengan cara mengunjungi blog atau website orang lain, kemudian ikut berkomentar disertai dengan link blog atau website kita. Yang ketiga, dapat dilakukan dengan backlink dari website atau blog lain. Backlink adalah link yang ada di blog atau website lain apabila diklik akan menuju blog atau website kita. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam memilih backlink adalah sebagai berikut. Yang pertama, memilih blog atau website orang lain yang sering dikunjungi atau berada pada mesin pencari teratas dan juga pada halaman pertama. Kemudian mencari website yang dapat mengarahkan pengunjungnya ke link blog atau website kita. Kemudian membuat backlink sesuai dengan aturan SEO dan secukupnya agar tidak di blacklist atau hilang di mesin pencari. Masih pada optimasi SEO off page, untuk memilih backlink, caranya yang pertama dengan kontekstual link, yaitu disematkan pada artikel atau konten. Yang kedua, blog comment yang disebut juga dengan blog walking. Tadi ya, kita mencari situs yang trafiknya paling banyak atau di mesin pencari teratas dan halaman pertama di search engine atau mesin pencari. Kemudian kita berkomentar dan menyisipkan link kita, link blogspot, link blog atau website kita. Yang ketiga, dengan cara do follow one way link. Ini dengan menanamkan atau menyematkan link kita ke situs lain satu arah. Kalau yang dua arah, yang reciprocal backlink, yakni menanamkan atau menyematkan link
kita ke situs orang lain dengan menyematkan link mereka ke situs kita dua arah. Jadi kalau do follow one way link, kita menanamkan link kita ke situs orang lain tanpa kita menyematkan link orang lain ke website kita. Tapi kalau yang reciprocal backlink itu dua arah, saling menguntungkan, saling menyematkan atau menanamkan situs sama lain. Kemudian untuk metode membuat backlink di blog atau website ada 6 poin di sini ya. Yang pertama, blog walking, tadi sudah kita bahas. Yang kedua, website submitting, yaitu melakukan submit web ke directory web yang menyediakan jasa web submitting. Kemudian social bookmarking, yaitu membuat artikel di situs sosial bookmarking dan menaruhkan link. Yang keempat, sosial media, yakni menyebarkan link melalui media sosial seperti FB, IG, YouTube, dan lainnya. Yang kelima, bertukar link atau link exchange, yaitu bertukar link dengan blogger lain. Kemudian yang terakhir, web direction, yakni menaruh alamat URL di website yang menyediakan web direction. Materi sudah selesai. Untuk referensinya sebagai berikut. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.